Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rizwandi Muslim. Ingin mempresentasikan mengenai proposal tentang analisis formulasi strategi menggunakan metode kuantitatif strategic planning matrix pada PT Pertamina Gas Indonesia. Daftar isi penelitian. Bab 1. Gambaran umum objek penelitian, latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penelitian. Bab 2, landasan teori dan kerangka kerja penelitian. Lalu bab 3, yaitu karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian validitas, dan teknik analisis data. Yang pertama, gambaran umum objek penelitian. Profil perusahaan PT Pertamina Gas merupakan anak perusahaan PT Pertamina Persero dan PT Gas Negara Tbk atau PGN yang bergerak dalam sektor midstream dan downstream industri gas Indonesia. Lalu bisnis Pertamina Gas ada transportasi gas, niaga gas, pemrosesan gas, regasifikasi LNG, dan transportasi minyak. Visi dan misi. Visi menjadi pemimpin global dalam mengembangkan rantai suplai gas dan berkomitmen untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi para stakeholder. Misinya, memberikan infrastruktur gas terbaik di kelasnya, menjalankan operasi yang aman dan ramah lingkungan, menanamkan investasi dalam teknologi dan inovasi, dan merekrut dan mengembangkan tenaga kerja berbakat. Lalu berikut adalah struktur organisasi. Yang pertama, Presiden Direktur, yaitu Bapak Wiko Migantoro. Di bawahnya ada Operation Director, yaitu Bapak Ahmad Heri Syarifuddin. Dan Commercial Business Development Director, yaitu Ibu Indra Setiawati. Gas bumi merupakan energi primer ketiga yang paling sering digunakan di dalam negeri. Pemerintah terus meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber energi domestik seperti gas bumi yang masih memiliki cadangan sebanyak 142,72 triliun standar kubik feet. Pemanfaatan energi gas bumi ini ditargetkan akan meningkat yang saat ini sebesar 19% menjadi 24% pada tahun 2050. Pada tahun 2018, pengelolaan blok Mahakam beralih ke Pertamina. Namun, produksi migas terus menurun. Sebelum perpindahan kelola, produksi gas sebesar 1.286 mmscfd di tahun 2017. Setelah perpindahan kelola, produksi gas terus menurun menjadi 832 di tahun 2018 dan pada tahun 2019 turun kembali menjadi 715 mmscfd. Pertamina pun mengakui terjadinya penurunan produksi sekitar 57%. Hal ini menyebabkan turunnya produksi gas untuk rumah tangga dan gas untuk industri. Permintaan untuk gas LPG juga terus mengalami peningkatan yang menyebabkan kelangkaan gas LPG. Untuk menghadapi persaingan dan menyusun strategi terbaik yang bisa diterapkan, penulis ingin melakukan penelitian analisis formulasi strategi menggunakan metode QSPM pada PT Pertamina Gas Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Permintaan gas bumi sebagai komoditas kebutuhan rumah tangga dan sektor industri semakin meningkat berdasarkan laporan tahun 2014 sampai 2019. Tetapi permasalahannya, Pertamina belum bisa memenuhi jumlah permintaan per kapita ditandai dengan kelangkaan gas LPG di pasaran. Oleh karena itu, Pertamina Gas harus terus menerapkan strategi-strategi yang dapat membantu permasalahan yang dihadapi. Untuk menentukan strategi yang tepat, dapat menggunakan alat bantu seperti IFE, EFE, SWOT, IE, dan QSPM untuk membantu Pertamina Gas dalam mengambil keputusan terbaik yang dapat dijalankan. Lalu pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana kondisi lingkungan internal PT Pertamina Gas Indonesia? Yang kedua, bagaimana kondisi lingkungan eksternal PT Pertamina Gas Indonesia? Lalu yang ketiga, bagaimana formulasi strategi bisnis yang dibutuhkan PT Pertamina Gas Indonesia? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui kondisi lingkungan internal PT Pertamina Gas Indonesia. Yang kedua, mengetahui kondisi lingkungan eksternal PT Pertamina Gas Indonesia. Yang ketiga, mengetahui strategi bisnis yang tepat yang dapat diterapkan pada PT Pertamina Gas Indonesia berdasarkan analisis formulasi strategi bisnis. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi mengenai strategi bisnis untuk meningkatkan daya saing dan produksi dengan menggunakan metode yang tadi disebutkan. Lalu yang selanjutnya, manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai strategi bisnis untuk terus meningkatkan kinerja bisnis dan dapat menjadi market leader di dalam persaingan bisnis gas bumi Indonesia bagi PT Pertamina Gas Indonesia. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada strategi bisnis untuk meningkatkan daya saing dan produksi bisnis PT Pertamina Gas Indonesia dengan menggunakan
berbagai pendekatan tersebut. Hasil dari pendekatan model tersebut akan menjadi acuan sebagai landasan untuk merancang formulasi strategi bisnis untuk PT Pertamina Gas Indonesia. Selanjutnya, sistematika penulisan tugas akhir. Yang pertama bab 1 pendahuluan, lalu ada bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, lalu bab 5 kesimpulan dan saran. Selanjutnya landasan teori. Yang pertama sumber daya alam. Secara garis besar, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang sumbernya berasal dari alam untuk dapat dimanfaatkan dan dikelola menjadi hasil produksi dalam memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup manusia. Yang kedua, manajemen strategi. Secara garis besar, manajemen strategi merupakan seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan yang dijalankan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, formulasi strategi. Menurut David, teknik untuk memformulasikan strategi dapat diintegrasikan ke dalam 3 tahap kerangka pengambilan keputusan. Yang pertama, tahapan input, yang kedua yaitu tahapan matching, yang ketiga adalah tahapan keputusan. Selanjutnya adalah kerangka kerja penelitian. Yang pertama, analisis lingkungan internal dan eksternal, lalu melihat peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya, membuat matriks EFE dan IFE, lalu dimasukkan ke dalam matriks SWOT dan matriks IE, yang nantinya akan dimasukkan ke dalam matriks QSPM untuk menentukan alternatif strategi PT Pertamina Gas. Lalu, metodologi penelitian. Yang pertama, karakteristik penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan kombinasi metode yang yaitu metode kualitatif deskriptif dan metode kuantitatif. Yang kedua, alat pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur dengan narasumber. Wawancara ini termasuk dalam kategori in-depth interview dan menggunakan metode kuesioner untuk memperkuat hasil analisis. Lalu yang ketiga, tahapan penelitian. Yang pertama, pencarian fenomena. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, landasan teori. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, analisis data. Dan yang keenam, kesimpulan dan saran. Selanjutnya, yang keempat, populasi dan sampel. Sampling method yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling. Dan jenis sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah narasumber yang merupakan petinggi atau yang mengetahui situasi bisnis PT Pertamina Gas yang sesuai dengan untuk mendapatkan informasi. Lalu yang kelima, pengumpulan data dan sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder atau natural setting. Karena pengumpulan sumber data didapatkan dari pihak internal dan pihak eksternal PT Pertamina Gas Indonesia dengan teknik interview, wawancara, dan kuesioner. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan kuesioner. Lalu yang ketujuh, pengujian validitas. Dalam pemeriksaan keabsahan penelitian ini, peneliti menggunakan kebergantungan dan metode kepastian. Data yang didapatkan harus saling berkaitan yang akan diolah oleh peneliti dan juga data yang diolah dapat diterima dan disetujui kebenarannya. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan triangulasi sumber dan juga member check. Yang terakhir, teknik analisis data. Yang pertama, tahapan ini disebut juga sebagai input stage. Tahapan ini adalah tahapan dasar yang dibutuhkan untuk formulasi strategi. Menggunakan metode IFE matrix dan matrix EFE. Lalu yang kedua, tahapan ini merupakan tahapan pencocokan atau matching stage. Tahapan ini memiliki fokus pada pembuatan strategi alternatif dengan menyelaraskan kunci faktor internal dan faktor eksternal. Tahapan ini menggunakan teknik matrix SWOT dan matrix IE. Lalu yang ketiga, tahapan ini yaitu tahapan keputusan atau decision stage. Tahapan ini menggunakan teknik tunggal yaitu Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM yang digunakan untuk menentukan prioritas strategi terbaik berdasarkan opsi alternatif strategi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.